在这边。Laga panas di Manahan, Indonesia harus dipaksa imbang Laos 3-3. Innalillahi, bikin ngelus dada, jadwal Piala AFF 2024 rugikan timnas Indonesia, untungkan Vietnam. Laga panas di Manahan, Indonesia ditahan imbang Laos 3-3. Solo, Stadion Manahan timnas Indonesia harus puas berbagi angka dengan Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024, Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan yang berlangsung sengit ini menghasilkan 6 gol, dengan skor akhir 3-3. Meski bermain di kandang sendiri, Indonesia kesulitan memanfaatkan keunggulan atmosfer dukungan supporter. Pertandingan diwarnai aksi saling balas gol dan kartu merah untuk Marcelino Ferdinand, yang memaksa skuad Garuda bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Babak pertama, 4 gol dalam 18 menit, Laos langsung mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol cepat di menit ke-9 lewat Pousomboun Penyafong. Gol tersebut lahir dari serangan cepat yang gagal diantisipasi oleh lini belakang Indonesia, dengan bola sempat mengenai Kakang Rudianto sebelum masuk ke gawang Dava Farsha. Namun, Indonesia tak butuh waktu lama untuk membalas. Kadek Arel memanfaatkan kemelut di depan gawang Laos pada menit ke-12 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Laos kembali unggul 1 menit berselang melalui Phathana Phomathep, yang berhasil memaksimalkan peluang dari skema serangan balik cepat. Kedudukan menjadi 2-1 untuk Laos. Indonesia kembali menunjukkan mental juara. Sundulan Kapten Muhammad Ferrari di menit ke-18, hasil lemparan panjang Pratama Arhan, membuat skor menjadi 2-2. Babak kedua, drama kartu merah dan gol penyelamat, permainan kedua tim melambat di babak kedua, namun ketegangan tetap terasa. Sayangnya, Indonesia harus kehilangan Marcelino Ferdinand pada menit ke-68 akibat kartu kuning kedua setelah tackle keras terhadap pemain Laos. Meski bermain dengan 10 orang, Indonesia mampu unggul 3-2 di menit ke-73. Ferrari mencetak gol keduanya dengan sundulan memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi dengan sempurna. Namun, Laos tak tinggal diam. Peter Pantafong, yang masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol penyeimbang di menit ke-77 melalui serangan rapi yang membongkar pertahanan Indonesia. Skor menjadi 3-3, hingga peluit akhir dibunyikan, kedua tim gagal menambah gol. Indonesia harus puas dengan 1 poin dari laga ini, klasemen sementara dan jadwal berikutnya. Hasil imbang ini membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Di bawahnya ada Vietnam, yang baru bermain sekali dan mengoleksi 3 poin. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024. Pertandingan tersebut akan menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk memastikan langkah mereka ke semifinal. Susunan pemain, Indonesia, Dava Farsha, Kakang, Kadek Arel, Ferrari, Doni Tri, Marcelino, Arhan Fikri, Arhan, Struik, Hoki, Raihan Hanan, Laos, Kau Oudone, Sayasit Sing Savang, Anantaza Sipongpan, Sone Vilai Phet Viengsi, Phatdavan Somsanit, Phathana Phomathep, Boun Pachan Boun Kong, Ano Usone Saipanya, Pou Talak Tong Sanit. Sayasit Sing Fasang, Pousomboun Penyafong. Komentar Sobat Garuda, bagaimana pendapat kalian tentang hasil pertandingan ini? Apakah Indonesia bisa bangkit saat melawan Vietnam? Jangan lupa dukung terus tim kebanggaan kita. Jadwal Piala AFF 2024, Timnas Indonesia dirugikan, Vietnam diuntungkan, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat dalam fase grup B Piala AFF 2024. Jadwal yang padat dan ketimpangan waktu istirahat antara tim membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi skuad Garuda. Jarak istirahat yang singkat. Setelah bermain melawan Myanmar pada 9 Desember, Indonesia langsung bertanding lagi pada 12 Desember melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Selanjutnya, pasukan Shin Tae-yong harus segera terbang ke Vietnam untuk menghadapi laga tandang pada 15 Desember. Dengan hanya 3 hari istirahat di antara pertandingan dan perjalanan ke Vietnam, kondisi fisik para pemain dipastikan menjadi perhatian utama. Pelatih Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa kelelahan mulai dirasakan oleh anak asuhnya, terutama setelah laga intens melawan Laos. Pemain saat ini lelah dan capek, tapi kami berusaha sebaik mungkin untuk lawan Laos, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum laga kontra Laos, 11 Desember 2024. Keuntungan besar untuk Vietnam. Berbanding terbalik dengan Indonesia,
Vietnam menikmati keuntungan besar dari jadwal turnamen. Tim asuhan Kim Sang-sik memiliki waktu istirahat lebih panjang karena mereka tidak bermain pada 12 Desember. Artinya, Golden Star Warriors memiliki lebih banyak waktu untuk memulihkan kebugaran dan mempersiapkan strategi sebelum menjamu Indonesia di Hanau. Ditambah lagi, Vietnam akan bermain di kandang sendiri, sementara Indonesia harus menghadapi perjalanan panjang dan tantangan atmosfer di laga tandang. Dampak pada performa Garuda, jadwal yang timpang ini membuat persiapan Indonesia lebih sulit dibandingkan lawan. Dalam turnamen yang mengandalkan kondisi fisik dan mental pemain, jarak istirahat yang singkat dapat berdampak signifikan pada performa tim. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian berat bagi Garuda, terutama karena Vietnam dikenal memiliki skuad tangguh yang mengandalkan kecepatan dan presisi dalam serangan mereka. Hey, Sobat Garuda! Kalau ngomongin duel timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, kayaknya bakal panas banget. Apalagi, Sochros lagi deg-degan nih. Mereka terang-terangan berharap, Magis, Sydney Football Stadium alias Allianz Stadium bisa bantu mereka amankan tiket ke Piala Dunia. Yap, laga ini bakal digelar 20 Maret 2025, jadi pembuka fase pamungkas kualifikasi. Kalau biasanya Australia pede banget, kali ini mereka kayak lagi was-was. Maklum, posisi di grup lagi seru banget, Sochros, bismillah tuah Sydney. CEO Football Australia, James Johnson, sampai angkat bicara soal pemilihan stadion ini. Katanya, kami pilih Sydney bukan asal-asalan. Di sini kami yakin bisa menang. Dia nggak asal ngomong, sih. Rekam jejak mereka di stadion ini emang oke. Salah satunya, kemenangan 2-0 lawan Uni Emirat Arab waktu kualifikasi Piala Dunia 2018. Tapi hey, jangan lupa ya, Garuda sekarang bukan tim yang gampang diremehkan. Pemain anyar Sochros, Anthony Caceres, yang biasa main di stadion ini bareng Sydney FC, juga ikut nimbrung. Atmosfer di sini tuh beda, sob. Akustiknya bikin semangat nambah 2 kali lipat, katanya. Timnas Indonesia, anak baru yang bikin panik. Lucunya, meski ini kandang Australia, mereka tetap kepikiran soal Indonesia. Posisi di grup C lagi mirip pasar malam, ramai dan padat poinnya. Australia di urutan kedua dengan 7 poin, cuma unggul tipis dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bayangin aja, Indonesia yang tadinya cuma dipandang sebelah mata, sekarang jadi ancaman serius buat Sochros. Gak heran kalau media-media Australia mulai bikin berita yang intinya, jangan sampai terpeleset. Australia mungkin juga mereka tahu kalau Indonesia bukan tim yang gampang dikalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sebelumnya bikin Arab Saudi kaget akut dengan kemenangan tipis di fase sebelumnya. Siapa yang nyangka tim yang 2 tahun lalu kalahin Argentina malah kalah sama Indonesia? Komentar Johnson, mungkin sambil garuk-garuk kepala, ditambah lagi, para pemain muda Garuda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sedang dalam performa puncak. Belum lagi ancaman dari si lemparan maut Pratama Arhan, yang sering bikin panik lini belakang lawan dan plusnya jika berjalan dengan baik timnas akan kedatangan striker ganas yang ditunggu-tunggu yaitu Ula Romeni. Sobat Garuda, gimana nih strateginya? Dari sudut pandang kita, jelas pertarungan ini nggak bakal gampang. Australia punya sejarah dan mental juara, tapi Garuda juga punya sesuatu yang baru, semangat. Talenta muda, dan strategi Shin Tae-yong, main di stadion penuh tekanan kayak Allianz Stadium bakal jadi ujian mental buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Tapi, justru di momen-momen kayak gini, karakter pemain Indonesia sering banget muncul. Jadi, jangan kaget kalau mereka bikin kejutan.